Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Malia Fitri, absen 24 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Mesir. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Mesir. Islam menyentuh wilayah Mesir pada 688 Masehi. Ketika itu Rasulullah mengirim surat pada Gubernur Mukaukis yang berada di bawah kekuasaan Romawi mengajak masuk Islam. Rasul bahkan menikahi gadis Mesir yang bernama Maria. Akan tetapi ada beberapa klasifikasi, yaitu diantaranya yang pertama pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kedua pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang ketiga pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah pertama Daulah Bani Umayyah, yang keempat pada masa kepemimpinan Uqbah. Akan tetapi tahun 683 Masehi orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran hebat. Yang kelima, pada masa Abdul Malik bin Marwan, tetapi tidak menghasilkan apapun. Yang keenam, pada masa kepemimpinan Musa ibnu Nusair tahun 708 Masehi, yang berhasil mematahkan sekaligus mengantisipasi timbulnya pemberontakan lagi dengan menerapkan kebijakan perujukan, yaitu menempatkan orang-orang barbar ke dalam pemerintah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir dalam penjajahan bangsa Romawi Timur, dan yang menjadi gubernur Mesir pada saat itu ialah Mukaukis. Pada saat itu bangsa Mesir sangat menderita karena penjajahan yang tidak kenal belas kasihan. Oleh karena itu, Amr bin As selaku panglima perang mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Usul pun diterima. Sebelum berperang, Amr bin As menawarkan 3 pilihan. Yang pertama, masuk Islam. Yang kedua, membayar jizyah. Yang ketiga, perang. Akan tetapi, kedua tawaran pertama ditolak. Maka terjadilah perang untuk menyebarkan Islam. Yang kedua, tokoh-tokoh penyebar Islam di Mesir, diantaranya yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin As, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kelima Uqbah, yang keenam Abdul Malik bin Marwan, yang ketujuh Musa ibnu Nusair. Yang ketiga, pertumbuhan setelah masuknya Islam di Mesir. Pertama, Mesir menjadi pusat kekuasaan dan peradaban Muslim pada akhir 10 Masehi. Yang kedua, Khalifah Mu'iz membangun Masjid Besar Al-Azhar yang sekarang menjadi Universitas Al-Azhar yang merupakan universitas tertua di dunia. Yang ketiga, Khalifah Hakim mendirikan pusat ilmu Bait Al-Hikam yang mengoleksi beberapa ribuan buku. Yang keempat, Ibnu Yunus menemukan sistem pendalam pengukur waktu yang menjadi dasar arloji mekanik. Yang kelima, pembangunan ibu kota di dataran tepi sungai, yaitu ibu kota Kairo. Yang keenam, Hasan ibnu Haitam menemukan penjelasan fenomena tentang melihat. Yang ketujuh, pembangunan sekolah, masjid, rumah sakit, dan banyak fasilitas sosial yang dibangun. Yang keempat, yaitu populasi muslim dan non-muslim saat ini di Mesir. Yang pertama, populasi muslim di Mesir. Orang Mesir umumnya muslim, dengan muslim meliputi 88% dari populasi dari sekitar 80 juta orang Mesir. Kebanyakan muslim di Mesir adalah Sunni. Jumlah signifikan muslim Sunni Mesir juga mengikuti tarikat Sufi. Terdapat 50.000 muslim Ahmadiyah di Mesir. Terdapat minoritas Mu'tazilah, Syiah, 12 imam, dan Ismailisme yang berjumlah beberapa ribu. Yang kedua, populasi non-muslim. Orang Mesir lainnya yang berjumlah antara 10% dan 20% populasi. Berdasarkan pada perkiraan, total jumlah umat Kristen di Mesir sekitar 15% dan 20% dari total populasi 80 juta orang Mesir. Begitulah penjelasan
yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.